yang kalau Nggak kita damage. sudah jauh gitu jadi asing. Ah, Ya, jadi asing. betul. Nama pasifnya asing. Asing. Oh, namanya. Ah, Wah. nggak dapet ya. Bukan ininya, Lim. Tolong di follow up bapaknya dong. Ya, Oke. bagus banget, bagus banget. Baru game pertama yang akan kita saksikan pastinya ya. Mencari kemenangan dari kedua tim untuk Bigetron by Vitality dan juga Navi. Tapi sebelum itu kita cek dulu semangatnya Empil. Ada mana suaranya? Ih keren. Keren. Rame dong, ada Big Troopers, ada Navi Nation juga. Lengkap pokoknya ya. Dan ini dia matchup yang tadi kita udah bahas, Om. Di arah mid, galak ternyata. Ya Yep. masih dipukul mundur ya. Nah, ya, pokoknya intinya kalau dari Valir sendiri ya sebenarnya ini jangan sampai meleset sih dari burst fireball-nya dia kan. Ya, Karena kalau meleset cooldown-nya nggak reset. Iya, lama, harus nunggu, lumayan. harus nunggu. lumayan lama dan invade jungle. Anduryu. Oke, tapi Moreno juga udah mulai mengganggu ya. Ini dia burst by fireball yang nempel terus menerus ke arah Ukir yang ngebuat dari HP-nya juga tergerus dan mundur, tapi terlihat ada sedikit kontes di area Little Wanderer yang dimana Andoryu masih bisa mendapatkan hal tersebut. Oh, ini lumayan unggul loh Anduryu. Tapi memang metanya sekarang gitu ya. Ambil satu buff, coba invade. Iya. Lumayan kan kalau kita dapetin satu buff juga di jungle-nya lawan, ya lumayan pincang dia nanti, agak ke-delay lah mungkin ya. Buat Iya. masuk ke dalam level yang keempat dan dari emblem setnya juga sama-sama emblem tank ternyata nih buat Navi. Mereka memang akan jauh lebih tebal sedangkan Lynch menggunakan emblem fighter. Oke, dia durable berarti Om. Durable dan juga lebih sustain lah ya di lane. Iya, ya ini Moreno FOB nih. Mhm. Nyari spell farm juga berarti ya. Iya. Oke. Kan ngelihat dari gold lane kayaknya ini bakal jadi lane yang lumayan pasif ya untuk awal. Seenggaknya sampai mereka sama-sama level 4 baru ada rotasi atau bahkan mereka yang rotasi. Iya. Sebagian bawah juga masih cukup damai sih. Sebenarnya ini dari Poveus itu sendiri pun ya lumayan kuat lah. Untuk bisa berhadapan dengan Arlott ya. Setuju, setuju. Dia pasifnya udah pasti ke trigger. Benar. Poveus kena Arlo tapi kena Valir nanti di Kena game Valir fight. nanti. Wah, makin susah juga ya jadi kayak kiri kanan dong. Yep. Tapi untuk turtle yang pertama seperti biasa adanya Marcel ya. Ini bakal ngebantu banget untuk setup tapi tunggu level 4. Oke, turtle-nya masih coba untuk ditarik ulur dulu ya, dipancing satu sama lain karena potensi untuk kontes ya sama-sama cukup kuat harusnya membawakan ke arah fighter jungler tapi Afro sudah mulai ada di depan. Final slash-nya connect menunjukkan seorang Andoryu tapi Barbiel telah tertunggangi sudah. Kars mendapatkan satu poin dia menunjukkan seorang Lynch dan turtle-nya di take over oleh Navi. Infernal Pursuit semua di zoning out dan Kars mengacak-acak sehingga Navi dan bahkan gak berhenti sampai situ Moreno yang hilang. Lagi-lagi Shive hadir untuk bisa membantu dan membuat Navi untung banyak. Itu dia agresivitas dari Navi yang kembali terlihat. Mungkin faktor Vin belum 4 ya Om ya. Satu di sana, yang kedua adalah begitu by Fatality mereka heavy on crowd control, util. Tapi mereka tidak punya damage yang memadai untuk kontes sebenarnya di turtle yang pertama tadi. Oke. Wadah. Woi. Weh. Full house kah? Sabar. Big Sabar. Throne? Full house untuk Big Throne? Ini tiap minggu saya dijedak-jeduk nih kalau kejadian lagi ya. Aman Om, saya akan selalu ikutin Om biar kena Om, tenang aja. Tapi mungkin ini karena hasil Navi juga yang kurang baik kan? Betul. By data lah. Yap. Tapi lumayan banget berarti untuk Navinya ya. Mereka punya pressure yang besar dan ternyata dari Hildanya sendiri gak bisa di-stop untuk di early game dengan Valir. Bersama dengan si Pove tadi. Iya. Pokoknya kayak oke, cuek aja dia tetap bisa Infernal Pursuit juga. Tapi first item priority nih dari Eman langsung ke Sky Piercers. Kayak Pierce ya. Mungkin ekspektasi kita adalah Eman bakal join terus-terusan juga ya. Ini demi mengisi nanti stack Scappers yang sudah dibeli di early juga. Jangan sampai cuma stay di lane. Jadi akan cukup disayangkan di sana. Oke, Lynch terkena Dark Wave. Akan ada inisiasi berlebih yang coba untuk dilakukan oleh Navi. Lynch masih mencoba untuk maju lagi dan Vengeance. Tapi killing seperti diamankan oleh Kars. Mencoba untuk maju tapi lihat bagaimana Navi bisa mendapatkan poin kill dengan hanya 2 pemain saja. Iya, itu tadi kayak percobaan yang abu-abu banget sih. Tujuannya masih belum kelihatan mau apa. Dan landingnya jadi kemakan nih sama Anael mau gak mau. Yap. Ya balik lagi sih. Bagaimana Bigetron by Fatality mereka belum punya damage yang memadai di early game. Ya. Dan ini yang dimaksimalkan kan dari Navi. Mereka tabrak aja ya karena mereka punya damage ya. Dan winning condition dari Bigetron juga menurut gue counter setup memang Om. Iya. Walaupun nanti di mid to late game ya. Dia nggak bisa nih open duluan. Yap, Mungkin lihat. Clemmer sama Granger. Ya karena kalau ngelihat dari semuanya juga misalnya nih. Dari Nile-nya. Tadi dia kalau nggak salah baru punya Fury Hammer.
si Lynch juga sama bakar Fury Hammer. Jadi gak cukup sih untuk damage mereka. Ya, ini Karsnya juga bener-bener ngezoning sampai membuat dari Bigetron mundur. Dan akhirnya sebuah netral objektif kembali dikantongi oleh Navi. Sebuah early yang sangat-sangat baik untuk mereka. Tapi masalahnya Finn harus mundur dulu. Ada cut wave minion yang coba untuk dilakukan oleh Navi. Waduh. Terangkat lagi dengan dari satu bola flare. Finn membuka dengan golden hour. Memang ada yang terjebak tapi sayangnya gak ada follow up damage secara maksimal. Itu hanya sedikit delay waktu aja agar Navi bisa mendapatkan satu outer turret yang walaupun ditukarkan oleh Nile juga di area bottom lane. Tapi jadi rugi nih karena pertukarannya tadi ada turtle juga kan yang didapatkan sama Navi. Sekarang 2.500 Om gold dipegang. Iya, dan dari Bigetron juga mereka masih on the back foot ya. Mereka masih harus kumpulin untuk item damage yang harus cepat mereka cari. Masih Nile dengan Hunter yang baru selesai juga. Cuman ini masih belum cukup sama sekali untuk Bigetron by Fatality. Kayak mau gak mau, mungkin mereka harus ngasih makannya itu ke Eman sekarang. Iya, tapi damage-nya juga kayak Eman sendiri belum bisa Om. Ya, karena so far sih masih ada cuman di Eman. Yang lainnya masih sebatas support aja dulu. Iya. Tapi bisa sama ini juga kan, Moreno. Dia projectile juga itu kan ya. Iya, tapi Moreno lambat ya, bukan yang typically bisa nge-burst. Jadi lawan itu sebenarnya ada chance juga untuk bisa kabur. Iya. Lagi-lagi front to back akan coba diusahakan. Hanya skirmish aja sih, belum ada yang komit pasti. Ngelihat ada Kars, ya Bigetron harus mikir 2 kali nih untuk nabrak. Iya. Dan Afronya juga nih, vision yang dibuka dengan pemain-pemain Navi ini sudah sangat dalam. Memang healnya bisa kena Searing Torrent, bisa kena Burst Fireball juga, tapi kan dia tanky juga nih. Jadi minimal sudah ada info sehingga yang di belakangnya nanti bisa melakukan eksekusi follow up. Yap, dan belum ada fight besar ya sejauh ini ya. Ya. Kayak masih dihindari juga sembari mencari lagi power spike-nya. Tapi pertemuan antara Kars yang membuat dari Nile kali ini harus mundur terlebih dahulu. Zoning aja ya Om ya. Langsung sih, tapi damage-nya berasa ya. Itu kalau dark wave-nya kena bisa ada pengejaran nanti itu. Bisa itu, flicker juga ready itu Kars kan. Iya, dan Tapi lagi. Ngelihat dari kondisinya nih memang level dari Andorio juga gak layak untuk dikontes sebenarnya Om. Iya, 2 susah ya. level loh. 2 level difference dengan item damage yang sudah selesai juga tadi buat Andori. Sustain ya untuk itemnya dari Andori, War X, mungkin nanti Brute Force bakal dibuild dengan dia. Oke, tapi kayaknya mau dicoba sih. Gak dikasih free nih. Yap, secara ya level memang tertinggal ya. Tapi Bigetron by Vitality akan mencari momentum tersebut karena Finn. Tapi sudah juga terkena dengan zoning out, letter flare terangkat dengan Dark Wave. Retribution yang berhasil untuk bisa membuat akhirnya dari Turtle jatuh ke tangan dari Bigetron. Tapi Teamfight tidak terelakkan. Navi bakal coba untuk maju lagi dengan 5 pemain mereka yang sudah siap. 2 pemain hilang yang menjadi pertukaran atas pencurian Turtle dari Nile. Lagi-lagi ini pertukarannya gak bagus untuk Bigetron kehilangan Nile Om. Yap. Tapi ya mau gak mau sih mereka hanya bisa mencoba kan. Tapi mereka juga berhasil untuk mendapatkan turtle. Jadi cukup oke. Dan dari Bigetron by Fatality mereka tinggal menunggu satu hal sebenarnya. Kapan Eskunan selesai untuk Moreno. Ya, utility tambahan ya, efek slow yang parah banget. Tengahnya masih ketahan loh ini, dipaksa harusnya. Yap. Ini bisa keambil sebenarnya. Wow, 5 Om. Gak dilepas ini 5 orang, bahkan retrinya dipakai ke Apro nih. Benar-benar ditahan ya, tapi purple buff. Bilang. Yap, diambil Andorio untuk purple buffnya. Beda 3 level sekarang. Iya, makanya tadi pertukaran dia ke Turtle agak susah juga dan we know this by GoPay. Ini menjadi debut Valir di MPL ID Season 17. Setelah terakhir kali digunakan 328 hari yang lalu. Setahun tuh ya, hampir setahun tuh. Ya. Sama Suns pas regular season 15. Onyx kalah. BTR juga ya. Apakah dia terinspirasi dari Moreno? Enggak dong. Terinspirasi tahun kemarin kan jauh juga ya. Tapi karena meta ya Om ya. Meta. Patch sama meta lah. Ya, Vero tabrak juga kan, lumayan tuh kalau ketemu dengan Valir. Tabrakannya yang berhasil untuk dilakukan oleh Navi yang gemes banget kayaknya untuk ngancurin outer middle turret dan akhirnya sukses bisa dihancurkan juga. Dikit lagi tadi kan, tapi akhirnya hancur juga. Dan vision akan terus dibuka sebetulnya sama teman-teman Bigetron. Karena tipikal Marcel ya memang akan kayak gitu kan untuk sekalian nyari stack Thunderbelt Om. Ya, dan juga dari Bigetron mereka cukup terbatas untuk body block di depan ya. Kayak rata-rata kalau kita lihat hero-hero dari Bigetron by Fatality ini akan hit and run. Akan coba untuk masuk, kalau mereka dapatin kesempatan mereka akan engage untuk team fight-nya. Dan Thunderbelt untuk Marcel pasti ya adalah salah satu item utama untuk Marcel. Tapi sekarang Eman sudah punya Malvictor. Ini seharusnya dari Emannya juga, ini sudah bisa coba untuk menangin team fight-nya. Tapi belum ada stack dari Belum. Skypiercersnya, tapi Bigetron mereka sudah mulai Wow. ke area dari Lord yang ternyata lepas dari pandangan Navi.
Lord jatuh ke tangan dari Bigetron by Vitality yang dimana setelah dapetin Lord mereka mundur. Mereka nggak mau lanjutin team fight-nya, itu udah cukup. Ini sih real kecolongan cuy. Kecolongan. Iya. Karena nggak ada vision. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memanfaatkan juga broken wall. Iya, ditarik ke kanan ya. Ditarik ke kanan, Oh, bukan ke final kiri. slash. Terbuka ke arah Shive. Ada Purify memang, tapi lihat pengejaran yang dilakukan. Membuat tadi Shive pun akhirnya menjadi 1 poin ke pertama untuk Bigetron dan bahkan Moreno. Menukarkan nyawanya, tapi outer middle turret dari Navi yang akhirnya bisa juga menjadi tabungan lebih untuk Bigetron. Ya seenggaknya dari Lord ini mereka menghasilkan 1 outer turret di mid. Tapi hanya itu Om. Hanya itu yang didapetin. Iya. Tapi lumayan ya, maksud gue ya masih ada waktu yang bisa didapatkan tadi untuk Bigetron by Vitality yang tadinya mungkin mereka tertekan. Ini mereka sudah mulai bisa mengumpulkan pundi-pundi gold mereka juga, mengejar pelan-pelan. Yep. Jadi 1900 ya sekarang. Ya mungkin ngeliat dari mid game juga stack Thunderbelt dari Vin udah ada. No. Udah lumayan keras jadinya. Iya, buat si Marcelnya tadi ya. Ya nice golden hour juga sih sebenarnya tadi. Ngedelay kan semuanya yang mau masuk ke sana dan cukup tepat juga. Ya, dikasih ini ya pembatas sih. Benar. Gak boleh lihat sana ya. Nah ini turun terus, wah ternyata sampai inner atas dapat Om. Yap. Nah ini loh yang kita singgung gitu loh dari pre-game. Navi early-nya selalu terlihat oke. Tapi keputusan-keputusan kayak di mid game-nya tuh selalu ada celah-celahnya gitu loh. Apakah memang template early-nya tuh udah ke struktur dari awal mungkin. Yap. Tapi mid to late game ya siapa yang tahu apa yang bakal terjadi kan. Ya, karena Bigetron by Vitality mereka cuma main objektif sekarang loh. Kayak point kill mereka juga cuma 1, mereka cuma berusaha untuk ngambil objektif-objektif juga dan ternyata dimenangkan dengan Bigetron by Vitality untuk objektif tersebut. Ya dan hati-hati ini bom waktu dari Eman sudah akan bisa menjadi masalah untuk Navi. Ya, bukan hanya Eman ya, tapi Esquino yang selesai. Ah iya itu dia. Itu dia, jadi efek slow dari Valir ini sudah akan berasa, terutama mungkin kalau menuju ke Andoryu dan juga Kars. Oke. Sampai mereka kalah team fight, mereka gak bakal bisa kabur lagi. Itu dia, slow-slownya parah banget ya. Bahkan ya jangan lupa nih untuk Ice Queen sendiri juga memang hero jalan kaki yang paling dirugikan. Tapi yang ngedes pun habis ngedes jalannya pelan tetap susah. Tetap susah benar. So ya, let's see sekarang dari Bigetron by Vitality yang akhirnya sudah dapetin temponya juga. Tinggal bagaimana dari Navinya, mereka mau split kah? Atau mereka mau coba untuk tabrak dulu nih? Karena secara power di menit-menit awal tadi, itu Navi bisa. Tapi mereka juga gak langsung nabrak gitu loh. Jadi ada ruang gerak untuk Bigetron by Vitality untuk bisa dapetin objektif. Ya dan ini pelan-pelan juga gap ketertinggalan dari Bigetron udah mulai mengejar ya. Udah dipersempit lagi loh. Makin ya untuk menit 12 1500 gak berasa lah ya. Iya. Hitungannya sama ya jatuhnya. Iya, selama masih under 3000 menurut gua di atas menit 10 masih fine lah. Buset Andoryu udah tekan ya. 146 loh. kayak lagi sprint Andoryu. Iya, ya memang cukup intens ya kalau kita ngeliat ini heart rate-nya di atas 100 semua rata-rata. Karena udah mau lord kan. Belum ada yang chill nih. Iya udah mau setup dan udah mulai ditarik nih lordnya. Iya, Eman chill banget dengan 74 heart rate-nya. Dia tinggal menjaga posisi pastinya. Apalagi dengan item-item yang udah mumpuni juga si Halberd udah dikantongi. Tapi Lord sudah mulai di set up oleh Navi. Belum ada Golden Hour yang terbuka. Barbiel telah ditunggangi juga. Akankah ada pencurian lagi yang akan kita Golden lihat? Hour. Golden Hour yang sudah mulai terbuka. Kali ini Kars akan memberikan zoningan. Nail! Tapi Nail! Lagi dan lagi Nail! Retribution yang on point membuat akhirnya netral objektif ke tangan Bigetron dan shutdown. Bisa didapatkan pula di tangan dari Balas. Eman. Double kill mengantar lagi stack dari Lethality. Bernari-nari dengan ada Zaman Force tapi Shive gak banyak yang bisa dilakukan selain memilih untuk mundur. Oh Barbiel, Andoryu dia tahu ada space lagi. Tapi gak bisa di-expand lagi. Lagi-lagi Lord untuk Bigetron dan goldnya ketarik. Ya, ini jelas rugi untuk Navi tadi. Sebuah timing dari Golden Hour yang memang langsung mengunci ke Lord. Diarahkan ke Lord sehingga Retribution tidak bisa dipakai di sana. Dan ternyata timing tersebut berhasil juga dimanfaatkan oleh Nile. Itu dia. Sebuah Golden Hour dan Nile menggunakan Broken Wall dengan sangat baik. Udah lewat belakang aja. Iya. Retribution dan ya dapetin Lordnya. Itu beda cerita kalau Naila kena screenshot bang. Bener. Timing kan. Timing adalah segalanya dan ya. Iya. Tapi by the way nice juga dari Kars ya. Dia udah zoning 3 orang dan di top lane sekarang. Oke, itu dia Death Sonata yang sudah memiliki damage tapi Andoryu sudah mulai hadir lagi dengan ada Phantom Steed. Dengan lagi-lagi Golden Hour yang mengganggu. Eman tertangkap sudah di tangan dari Afro. Team fight masih coba untuk dicari lagi. Mulai Afro akan menjadi garda terdepan bagi Navi. Namun Bigetron by Vitality mereka memilih untuk mundur. Itu dia backup dari Moreno dengan range yang jauh. Efek slow yang mematikan. Membuat akhirnya flicker dari Afro lumayan sia-sia. Yap,
terbuang sih. Itu kayak ya sangat sia-sia sekali. Tapi lumayan juga ya, karena Navi kembali berhasil untuk mengejar defisit gold mereka. Mereka leading sekarang dari goalnya. Gak jauh memang. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kayak dari Bigoton by Fatality tadi mereka gak unggul terlalu jauh. Yap. Setuju nih dengan 30% cooldown, 40% cooldown dari Andoryu. Tapi dia berani karena ada Queen Swing tadi Om. Iya, Tabrak aja udah. double ya nanti ya, double momentum juga. Untuk Sakit itu. dipakai. Yep. Dan Shive bahkan sudah selesai seharusnya untuk Shive. Kalau kita bicara soal damage, dua tim ini sudah punya. Nah sekarang berarti masuk ke late game. Kita akan melihat siapa yang akan jauh lebih rapi untuk engage pertama kali. Ya ya, udah jadi foto juga dari Yep. Marshall-nya. Bakal lebih enak ya untuk kebantu teman-teman ya. Tapi ngelihat dari zoningnya Navi ini tetap nggak kalah bagus Om. Dia tetap berani nguasain map. Yep. Harus sih kalau buat Navinya ya. Karena sebetulnya kalau kita bilang tadi mereka punya damage yang lebih besar. Dibandingkan dengan Bigoton by Fatality. Tapi Eman tadi juga sempat tumbang. Jadi ada stack lethality yang hilang. Jadi masih harus nyari dulu sekarang buat stack Skypierce-nya. 14 stack berarti ya. Eh. Merasa? Serem. Itu dia. Foto udah jadi langsung moto beneran. Langsung. Langsung deh. Langsung Motret harus ke depan. tabrak-tabrak. Tapi ya hati-hati bener bom waktu ini. Ya. Stack Thunderbolt lama-lama gak kerasa tapi keras banget loh nanti. Hybrid defense-nya nambah terus. Yep. Meskipun secara kalau kayak penambahan HP di item itu nggak pengaruh ya buat Marcel. Ya. Ya, tapi karena statusnya dia, terus ada hybrid defense, itu bakal membuat Marcel juga nanti kuat di late game. Benar. Larinya cepet. Wah, Shive mencoba untuk maju. Targeting menuju ke arah Oh, slow, Eman. Tapi slow. zaman What? dan bahkan kali ini Shive hilang. What? Di tangan Nile dengan damage yang cukup besar. Dengan Final Slash lagi-lagi mencoba untuk mengganggu keberadaan dari seorang Kars. 4 pemain dari Navi memilih untuk mundur. Tapi ternyata tidak untuk Ukir dan juga Afro yang akan mengintip keberadaan dari Lord. Finnya bakal coba untuk ditabrak lagi. Tapi Fin masih berhasil untuk selamat. Masih aman ya. Sampai saat ini masih aman tapi Lordnya nggak dilepas. Kali ini kontes 4 lawan 5. Final Slash menuju ke arah Ukir dan Eman. Menjadi eksekutor yang begitu mengerikan. Golden Hour mengunci ke arah 3 pemain. Touchdown. Dengan temannya juga tapi double kill. Diamankan oleh Eman. Membuat dari Lord sekarang terbuka untuk Bigetron tanpa adanya upaya kontes dari Navi. Satu hal, satu miss. Dan akhirnya mereka kehilangan banyak sekali objektif. Sekarang ditunggu dulu. 17-10, 17-9 lah. Itu bakal diambil karena Lordnya akan spawn di detik 40 nanti. Tapi Shive, What happened sih, Pak? Iya, maju sendirian ke depan, tapi ya dia berusaha untuk mengunci kan. Tapi jangan lupa itu Valir yang memang jadi tadi yang kita mention. Slow, dan mungkin dari synchronization sudah habis juga tadi. Dan Bigetron by Fatality, mereka back on the track, bahkan mereka sangat leading sekali sekarang. Oke. Mereka udah pegang mungkin dari sisi Lordnya, dari fight-nya juga tadi sebenarnya dari Navi cukup memaksakan. Karena untuk damage dealer mereka itu ada di Shive. Totally kayak oke lah, masih ada Andoryu memang, tapi Andoryu ini build-nya tuh ke hybrid, bukan yang full damager. Sebenarnya mungkin bantuan dari Ukir bisa kalau Skyfisher banyak Om. Masalahnya ini Skyfisher kagak ada nih. Iya. Nah, ngomongin high ground defense juga, untuk Navi ini kurang bagus loh. Mereka nggak punya spam yang bisa ngabisin minion cepat. Dan hati-hati tabrakan dari Lynch. Final Slash Flicker ini bisa jadi masalah nih. Yap, pastinya akan bisa nge-trigger dari resource spell juga terutama. Dan ini dia 42 stack Thunderbolt-nya. Lumayan ya hybrid ya. Hybrid defense plus 42. Rasa itu. Dan Conceal. Oke, defensif seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Navi? Karena hanya ada 2 saja yang jalan bersamaan. Tengahnya berhasil di-clear, top lane-nya juga dikawal dengan cukup baik dengan Lord yang masih cukup prima. Ya, mereka harus ngambil landing lain, bawahnya kurang bagus dan sekarang menuju ke arah mid. Oke, Finn bakal mencari informasi lagi. Afro dari belakang dengan conceal, tapi gak banyak yang bisa dilakukan selain hanya memantau saja. Berusaha untuk men-zoning tadi ya, nge-zoning aja. Tapi ya balik lagi, Hilda nggak punya damage pasti sekarang. Mungkin kalau memang dapetin momen ke Eman, itu bisa, tapi nggak tumbang juga. Ya, jangan lupa itu ada efek-efek backdash juga kan dari Granger yang membuat Eman akan sangat sulit untuk bisa dikejar. Stack lethality juga akan semakin sering bertambah sekarang. Tabrak dan masih bisa di-clear seharusnya. Dan ya masih bisa defense berarti dari Navi. Masih bisa nahan ya. Tapi dengan hilang 2 base turret ini, ya ruginya lumayan besar. Lumayan dahsyat nih. Ya jatuhnya mereka sudah menang di early ya. Iya itu loh. Ya mereka menang early, lagi-lagi mereka harus defense seperti ini. But let's see, karena Eve of Lord juga masih akan cukup menguntungkan untuk Navi kalau mereka berhasil mendapatkan hal tersebut. Oh. Oke, Finn terlalu lincah kayaknya untuk bisa ditangkap karena kebetulan efek crowd control pasti dari Navi juga nggak terlihat pasti ya. Makanya dia mau main kejar-kejaran sama
Marcel yang larinya Iya. kenceng banget, susah banget pasti. Susah sih ya. Belum lagi kan auto foto ya dia ya. Iya. Iya. Auto pasif fotonya dia tuh ada platinum snap. Jadi kalau belum ke foto pertama pasti ke foto lagi tuh. Kena freeze dulu dia bisa kabur cepet. Udah gitu kan di bawah ini kan, apa namanya, agility sama Wilderness Blazing. Lepas landas ini dia bukan lari. Iya, tapi ngeliat dari item udah nggak pakai sepatu kedua gold laner, udah full damage ya. Cuma bedanya ngelihat Eman dia ada rose gold nih defensif yang pasti kan gitu untuk shieldnya. Sementara Oracle untuk Harit. Iya. Lihat tuh atapnya Moreno ya. Brute Force juga ada. Enchanted Talisman juga punya. Jadi dia main cooldown. Sudah lumayan banyak tuh cooldownnya ya. Udah maksimal pastinya Udah cukup untuk Moreno. Bisa nge-spam gitu loh. Burst Fireball. Nah ini kalau nggak kena nggak terlalu bahaya om. Cooldownnya lumayan cepet om. Jadi ya boleh lah miss dikit boleh lah. Oke, kita bakal lihat di Lord Evolve ya. Karena ini bakal menjadi Lord yang sangat-sangat penting juga. Dimana Navi mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk ambil resiko, nge-set up duluan. Tapi ternyata itu hanya adalah bait semata untuk memancing pemain-pemain dari Begatron untuk maju. Finn sudah mulai terlihat lagi. Memberikan zoning out pada pemain-pemain dari Navi. Tapi belum ada pergerakan berlebih. Oh lihat Nail jauh banget sebenarnya dari Nail dan Lordnya. Ini bisa jadi di fight. What? Oke, tapi ada Golden Hour di sana. Lihat bagaimana Oh, Abit ya. Kars mencoba untuk langsung menzoning menunjukkan seorang Oh, Nail, Eman. Dan bahkan Ukir sudah mulai Nail, maju Nail. lagi dengan Ekir Back. Tapi lihat, Nail, di Nail. sisi lain Nail memberikan split push untuk Begatron by Vitality. Split push membawa kemenangan mereka di game yang pertama. Satu buah jalur tercipta untuk Nail. Golden Hour hanya sebagai distraksi saja. Dan mereka tidak sadar bahwa mid-nya adalah tujuan utama dari sang robot merah game pertama. Tidak terlalu mulus, tapi endingnya cukup dramatis. Wow, 2 kali kecolongan Navi. Pertama kecolongan Lord yang tiba-tiba di setup oleh Begatron. Dan juga tiba-tiba ada split push yang dimana Finn membeli waktu terus-menerus menjadi distraksi dan Begatron by Vitality. Makanya pernah ngindarin Deadly Magic Harley dan lain-lain lah. Tapi ya oke, kita akan lihat nih dengan Kufra. Seenggaknya dia punya efek stun pasti nih. Untuk di follow bareng Arnold ataupun Harit. Ya. Nah itu. Yang dicari pasti dengan si Arlott ya. Karena vengeance-nya dia bisa masuk nanti damage-nya. Bisa trigger ya? Iya bisa ke-trigger. Alright. Tapi masih mencari kemenangan untuk Navi tentunya. Ini match point untuk Begatron by Vitality. Akan seperti apa lagi panasnya dan jalannya game yang kedua. Jadi sebelum itu untuk Navi Nation dan Begatroppers, mana suaranya? Keren. Suka gue. Gak bakal berhenti untuk mendukung ya. Tim yang lagi bertanding juga match up yang gak beda jauh sebenarnya di arah tengah. Afro bantu clear aja nih. Gak bakal ada adegan freeze-freeze-nya kayaknya om. Ya adegan freeze nanti dari Marcel ya. Kalau kena betul. foto si Klemer tuh lihat di foto lagi, immobilize, gak bisa gerak. Ini pok balik nih. Banyak ini Vin lumayan. Ya di awal balik ya. Mid Balik lagi. bakal adu ngotot terus. Dan wah ini Eman nih masuk jungle nih Eman. Wih, Retri dipakai loh. Yap, kelihatan soalnya ya tadi Eman ya di situ. Karena dia akan ngelepas Lito karena memang Suyo itu kuat sekali ya. Di Lito pertama itu kuat banget ya. Oke, jadi Eman dengan Emblem Fighter ya. Jadi masih untuk marksman-nya ini Oh. nyari sustain. Tapi Shive, ternyata kehadiran tamu yang tadi undang gerakan dari Nael yang ngebantuin Eman. Ini sangat-sangat membuat akhirnya dari Shive tergerus dari segi HP-nya. Yap, untuk mid Ukir dengan basic command Emblem, Moreno Emblem Mage. Harusnya lebih sustain Ukir. Bisa sustain ya. Dan juga Kufra dengan Emblem Tank nih. Sama-sama menggunakan Tenacity juga untuk penguasaan area river nanti. Bagi duo Rom dan mid Navi. Bisa. Untuk sekarang temponya lumayan tenang. Karena mungkin keduanya dari jungle-nya juga kan Andorio tunggu level 4 baru bisa tabrak lagi. Yang gak tenang gold. Iya, ini kayak dari Emannya yang lebih agresif ya. Kayak gak main defense seperti si Granger yang dipakai di game pertama. Wah, last hitnya dari Scavenger Crab dapat Lynch. Lumayan ya. Iya. Dia 4 duluan nih. Dia bisa setup duluan dengan katapult nanti yang diambil. Wah, ngangkat ya. Wah, Eman? tapi Emannya galak juga nih Emannya. Oke, langsung potong Eman. Mengincar purple buff kan nanti buat Eman. Oke. Atau memang mau hadir untuk ada di sebuah team fight. Yang coba untuk kembali diinisiasikan oleh Begatron by Vitality. Terkenal lagi dengan adanya satu bos storm dan lihat Nael. Retribution lagi on point dan lihat Landorionya tumbang. Nael lagi-lagi menjadi satu penyelamat untuk Begatron by Vitality. Afro dikejar.
Tapi Afro adalah seorang tank yang masih cukup durable. Masih bisa selamat, tapi early yang manis untuk Bigetron by Vitality. Yap, dapetin turtle-nya, dapetin first blood-nya juga. By the way, Eman makan 2 wave berarti di tengah. Ya, makan 2 wave, dapetin 1 assist dan bahkan di bagian bawah belum bisa di-plating oleh Shive tadi. Jadi sangat-sangat unggul sekali tadi untuk positioning dari Eman. Iya, dan ini sih Sora keganggu banget ya sama bouncing ball, Om. Iya, Habis muter dia nggak bisa ngedorong, Om. betul. Tapi kalau cuma buat Sora lumayan susah juga sebenarnya ya. Iya. Karena bouncing ball dari Afro kan ini dibutuhkan banyak sih untuk bisa ngedelay ya. Valen mungkin bisa lah kalau kena Valen. Ya bisa Farid juga. Eh, Tapi invade jungle-nya Nile sekarang lebih galak nih dari game sebelumnya. hmm, Hero-hero temannya mendukung mungkin ya. ya. Kayak dari Vin-nya kan bebas buat nabrak masuk juga. Dan ya Vin dengan Purify ternyata ini untuk menghindari berarti ya agar tidak kena damage nanti atau efek crowd control dari Kufra. Oke, Vision, Mountain Shocker. Sebenarnya ngelihat dari Moreno yang bisa ngambil Phantom Kit kayak tadi ya, berarti daya dobraknya nambah lagi nih. Yap. Dari mid-nya juga masih di poke ya. Tapi ini bener-bener ya, berarti Eman dual lane nih. Dikasih buat dia, rajin banget loh. Di goal ditinggal, selalu ada di mid, kembali lagi ke bawah. Karena memang ya kekuatan dari Jisung Shin. Fast farming di lane-nya sekaligus bisa memberikan poke damage. Ya, jangan sampai terlalu lama dibawa ke late game juga ya. Karena kayak asuransinya nggak semenjanjikan marksman lain, tapi Finn sudah mulai coba untuk dikejar lagi. Zaman Force dibuka dan Golden Hour mengunci pergerakan Andoryu. Terkena freeze moment dan akhirnya tidak ada korban jiwa. Yep, hanya untuk kabur aja tadi defensif Golden Hour. Cuma ya ini dampaknya nih. Sekarang bawahnya udah mulai dikontrol. Wah, tapi Afro. Wih, Wah, Sakit banget ya. Damage dari Eman juga yang sudah menginjak level 7 sekarang. Tapi mengetahui gak ada Golden Hour, akankah ada upaya setup lagi yang bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality? harusnya tetap dicoba gak sih? Wah, itu dia turtle shift, tapi Afro flicker, Tyrant Revenge Jagon yang langsung menuju ke arah 2 sekali ke follow up lagi dengan ada Zone Force yang dibuka oleh Shive. Tapi terlalu jauh jangkauannya, Eman masih bisa selamat. Sehingga di sisi lain ada Nile yang dapetin turtle tanpa pertukaran nyawa yang bisa diambil oleh Navi. Wow, satu buah gerakan yang begitu baik, tapi jujur jatuhnya ya rugi aja. Gak dapat turtle, flicker kebuang, kill nggak ada. ya. Tidak ada kerugian sama sekali berarti ya untuk Bigetron by Fatality. Dan bahkan ada item dari Nile tadi, ada Sky Pierce loh yang sudah di-build setelah adanya Fury Hammer. Yang dipunya juga, sehingga dari Bigetron by Fatality kemungkinan mereka akan berusaha untuk mendapatkan team fight. Ini untuk bisa mengisi stack Sky Pierce yang sudah dipegang oleh Nile. Wah, ini udah bakal diajak team fight lagi gak sih? Mountain Shocker-nya udah dibuka. Memang terdeteksi 4 pemain dari Navi yang berdekatan, cuman gak ada gerakan berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Bigetron. Kecuali hanya menyicil saja dari kejauhan. Ada di tangan Nile, tapi Finn lagi-lagi terlalu lincah untuk bisa diberikan damage. Ini beda 2000 gold nih, 1000-nya di Eman ini. Betul, berapa kali kita lihat kan. Dia dikasih dual lane, terus juga dia bisa ngepok bahkan secara karena dual lane yang dikasih ini unggulin levelnya lumayan jauh loh dibandingkan dengan Shive. Itu barusan sampai jungle-jungle diambil sama Eman. Sampai jungle juga diambil. Dan ini lumayan susah ya di ganking kalau buat Emannya karena ada Mountain Shocker kan, oke? Oke, Andoryu sendirian 1 versus 2. Dengan adanya turret yang bisa dihancurkan dan Nile lagi-lagi menjadi eksekutor. Menjadi Wah. keuntungan berlipat ganda untuk Bigetron by Vitality. Kebuka Vision, kabur semua. Ya, sebuah Mountain Shocker yang secara timing kategorinya sangat tepat sekali. Membubarkan pemain Navi yang berusaha untuk melakukan gankingan ke bawah tadi. Iya, iya. Karena itu foreman setup loh di bawah tadi. Iya, dan udah. Jadi nggak jadi udah, Om. Gara-gara satu buah Vision kebuka. Pertukarannya jadi nggak adil. Wait, tadi Afro Thunder Belt? Afro? Gufra Thunder Belt? Oh, Emang sih pasifnya kena. iya. Tapi berarti nggak ada defense kuat di item pertama, Om. Iya, dan jangan lupa kan butuh waktu buat ngisi stack ya kalau buat Thunderbell. Itu, jadi scaling kan. Nah, dapat sih emang. Cuman scalingnya ya nggak secepat Finn lah yang dia maju auto. Auto trigger ya. Itu masih harus bisa attack dulu sebenarnya. Oke, ancang-ancang. Tyrant's Revenge yang belum mengenai ke target yang diinginkan. Lagi-lagi zoning out dari Finn. Membuat gangguan yang harus dihadapi oleh Navi. Turtle-nya masih ditarik ulur. 2 level. Belum di-commit ya, tapi itu dia. Perbedaan level yang akan menjadi sebuah pertimbangan untuk Navi. Wah, kena semua. Sudah mulai masuk lagi Finn. Mencari lagi, itu dia Flicker dan juga Tyrant Slash. Tapi dibalaskan dengan Eman. Golden Hour dan Eman selamat. Tidak ada korban dari Bigetron by Vitality kecuali tim fight yang lagi-lagi bakal coba untuk langsung diinisiasi oleh keduanya. Pada saat dibalikin. dan Chipe-nya hilang. Ukir mencoba untuk mundur dengan Crimson Dragon tapi Kars mencoba untuk maju dengan satu buah Vengeance yang
yang dia miliki. Nile mengincar ke belakang. Ukirlah yang ada di pandangan dari seorang Nile. Tapi Navi gagal untuk bisa mendapatkan pertukaran lagi. Itu dia, CV-nya tumbang. Sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas. Setup yang begitu baik dilakukan oleh Navi. Sayangnya eksekusi kurang. Oke, Afro kehilangan banyak HP, final slash-nya gagal. Tapi Lynch akhirnya menjadi sebuah poin kill yang diamankan oleh Navi. Nile. Di sisi lain, Nile-nya bakal coba kabur dan lagi-lagi Nile! Retribution on point membuat dirinya pun berhasil untuk mengantongi berbagai macam objektif. Moreno tertinggal sendirian di paling depan. Tapi masalahnya Kars kali ini 1v1 bersama Evan dan Kars berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill 2 tukar 3 sekarang. Tapi tapi double kill. Yang akhirnya membuat tadi Bigetron tidak mengalami kerugian. Ya, pertukaran poin kill yang setara tapi enggak untuk objektif. Perfect Turtle. Bigetron, mereka tahu nih timing untuk masuknya. Vision yang selalu terbuka dan Retribution Nile. 40 stack Om Ya untuk itu dia. stay. Bukan hanya objektif ya, tapi adanya stack Skypierce yang akan mengancam bagaimana keberadaan Navi ketika menginjak mid atau late game nanti ke depannya. Karena lumayan chaotic ya tadi kalau kita lihat di bagian belakang sebenarnya tadi Moreno sempat untuk mengusir pemain-pemain dari Navi juga, cuman sayangnya 2 lawan 1 ya. Dan Moreno juga kan lagi ngambil Phantom Steed tadi. Ya, Jadi lumayan berhenti lah dia di sana. Kena Tyrant Rage-nya si Apro. dia ngezoning. Tapi ya gimana ya, balik lagi nih burst damage jadi milik Navi belum cukup Om. Inisiasi sebagus apapun pasti bisa ketolong sama Golden Hour. Nah itu dia. Dan jangan lupa ya di sini damager dari Bigetron by Fatality. Itu banyak banget. Mereka punya Suyo, terus juga emannya yang jadi. Moreno Lightning Truncheon baru selesai juga. Wah ini kecolong gak sih? Dapat. Nggak, masih Dari Nile. Kalau orange-nya nggak ada kan. Di Iya. kakinya Andoriu Noel dapat tadi. Tercuri ya. Oh, iya. Nile nih nakal ya. Nakal Nile. Split, nyolong dari tadi. Ya. Damage dari Navi juga di sini masih bergantung ke Shive ya berarti ya. Tapi masih harus nunggu Holy Crystal baru bisa lebih efektif nanti. Kalau dari Andoriu masih defense, masih tetap sama Tough Boots, War Axe, Brute Force. Oke, terlihat lagi kali ini ada Stormwind yang coba untuk dikombinasikan. Cicilan dari kejauhan saja yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Mereka nggak mau terlalu komit karena 5 detik ke depan Lord akan muncul. Yap, dan jangan lupa ya, di game pertama 3 kali berarti in total. Di momen Lord tuh krusial banget buat Bigetron dan Navi. Navi nggak boleh nih sampai kecolongan. Oke. Tapi lumayan sama juga ya berarti. Karena lawannya Marcel kan. Udah 2 kali lawannya Marcel. Dan dengan banyaknya hero yang jarak dekat seperti ini juga Marcel seharusnya akan jauh lebih nyaman sebenarnya untuk mengurung ya. Kalau memang dari Navinya berusaha untuk nabrakin juga. Belum lagi mungkin dari Nile-nya sendiri. Ini udah punya damage yang sangat memadai sekali. Tadi stack Skypierce kalau kita lihat sudah di angka 40-an. Yap. Kayak dia bisa jadi finisher yang terakhir untuk masuk. Sama retry-nya juga enak kan, Soul Saver Retribution. Itu 5.000 kena dapat itu. Momen-momen kayak gini mah. Ya, timing masuknya juga on point terus ya. Betul. Kayak dia nggak kejebak di Dalam golden itu. hour itunya. Betul. Benar, dia selalu datang di momen-momen yang memang dibutuhkan gitu loh. Ya. Oh, Tapi ini- Navi lihat tuh atasnya udah harus mereka maintain kayaknya. Dirapiin dikit ya. Hmm. Masih ada ini sih. Shield Tarot juga di atas masih aman. Oh, tapi udah show kah? Andoriu di arah atas membuat Bigetron by Vitality. Mereka udah mulai set up duluan. Shive kembali membuka zaman Ford di arah tengah, targeting menuju ke arah Moreno. Sama. Sembari memberikan clear powernya aja ke arah wave minion. Tapi di sisi lain Bigetron by Vitality nggak ngeriset dari Lordnya. Inisiasi dari Stormwind yang dikombinasikan kembali dari Lynch di ada depan. Walaupun Ukir akhirnya bisa Wah. mendapatkan stack lethality. Eman tertangkap dengan final slash, tapi Eman masih bisa mundur. 4 versus 5 bukan sebuah quantity yang diinginkan oleh Bigetron. Sehingga akhirnya Lord di reset begitu saja. Hati-hati sekarang CV kembali punya Zaman Force. Berarti mereka ready lagi nih untuk melakukan team fight. Dan Lord kembali di setup. Yes. Tapi masalahnya ini nggak bakal dibiarin sih. Walaupun memang kalah dari segi jumlah. Bigetron by Vitality, Golden Hour mengunci keberadaan seorang Afro, tapi Gans coba untuk ada di depan. Lagi-lagi ada tim fight yang coba untuk diinisiasi oleh Navi. Nile mendapatkan stack lagi dan lagi membuat akhirnya dari Navi kehilangan sosok. Nile. Lagi-lagi Retribution yang on point dan bahkan Godlike didapatkan. Jungle berdarah dingin yang masih terus mengejar Nile. Anti berhenti. Wah. What, Triple- Nile? Nile, no. Jangan terlalu dalam. Cukup. Tapi itu dia insting. Wow. Wow. Lagi ya perfect Retribution. Nile gak ngasih satu pun natural objektif. Yap. Benar-benar masuk ya sebagai eksekutor terakhir memaksimalkan pastinya nih Skypierce
yang langsung terisi. Sudah jadi 70 sekarang kalau kita lihat dari replaynya. Nile menunggu dengan cukup sabar di balik rumput. Semua skill sudah kelihatan kepakai. Ngincernya langsung ke yang low juga. Jadi Souls of Fear tadi langsung masuk ke sana. Memberikan finisher yang sangat membadai sekali tadi untuk Bigetron by Fatality. Tenang banget sih memang. Yep. Permainan tenang dan di top lane, Lord sudah mulai hadir. Yap, Tyrant's Revenge belum mengenai ke arah target yang diinginkan juga karena Bigetron by Vitality. Mereka memilih kembali untuk mundur, gak mau terlalu gegabah. Tapi bisa kali ya di match ini kita hitung berapa kali momen Nile steal. Berkali-kali. Di match ini ya dari game 1 Dari ya. game 1 benar. Karena gimana ya, ini sekarang perfect lah objektifnya. Oke. Di game sebelumnya Lord juga nggak ada celah sama sekali. Masuknya selalu bagus, selalu Dan pas. different goalnya jauh banget sih. Pasri. Dari kedua jungler ya. Tapi bicara, bukan different goal seperti ini. Tapi item yang sudah di-build oleh Nile ini kayak udah gak bisa dihentikan dengan item defense yang lagi dipegang dengan Navi. Iya. Kecuali misalnya ya goldnya lagi on par atau lagi sama. Sama gimana sekarang dengan Stack Sky-nya Om? Tax kayaknya 70 ya. Iya, itu hitungannya jadi beda lagi kan. Bener. 70 untuk eksekusi nih bisa instan kill loh Shive. 70. Ada BOD kan. Itu dia udah full item ya. Full item sekarang buat Nile. So ya untuk di next Lord-nya jelas Golden Hour masih menjadi musuh utama juga. Karena selalu bisa menghentikan dan membuat pemain-pemain dari Bigetron bisa masuk. Dan ini dia. Stack Sky Pierce di angka 70. Ya, Ya. 70 ya. Udah full item lagi. Walaupun di Lord sebelumnya ya menurut gua Golden Hour itu bukan ngebantu retry lah. Iya, ya itu Itu- buat stopin si ininya kan Apro-nya tadi ya. Ya itu benar-benar pure dari perbedaan levelnya Andoryu Nile. Dan ya timing balik lagi. Mhm. Pressure-nya ada memang Andoryu tadi kan low banget. 33 stack untuk Thunder Belt-nya Finn. Gua rasa lumayan beda jauh sih sama Apro karena ya tadi. Iya. Apro nggak semudah Finn lah untuk dapetin stack. Eman gerakannya serem sih. Tapi emang juga berani loh, dia berani Iya. buat mancing source skill-nya musuh keluar kan. Karena punya Traceless. Bisa Iya. kabur dia. Berapa kali tadi usaha dari Navi buat nangkep Eman? Gagal. Gak berhasil kan? Entah kurang damage, entah ada temennya yang nyelamatin. Banyak aja lah pokoknya kejadiannya. Entah jadi jauh. Makanya entah jadi asing. Asyik. Ya. Oh nggak ada Valir. ada ya? Valir. Itu Valir, itu Balik Valir. lagi ke Siap situ. siap om, siap om. Valir. Salah Oke. siap salah om. Tapi Lord sekarang mulai ditarik ya. Wah. Vision juga belum kebuka nih. Tapi berani loh ini, Navi setup duluan. Komit kah? Komit? Mengambil resiko. Finn sudah masuk, mencari lagi informasi. Golden Hour-nya dibuka menjadi sebuah perimeter untuk Navi mundur. Nah, kita akan lihat peraduan dari Retribution siapa tapi Andoryu. Andoryu membalaskan keadaan untuk Retribution yang lebih on point membuat dari Lord-nya pun jatuh ke tangan dari Navi tapi T5 Loh. coba untuk diinisiasikan kembali oleh Bigetron by Vitality di mana Navi kehilangan dua pemain mereka. Finn yang mencoba untuk mencari dari di belakang, terkena efek terrifying. Afro-nya tidak Triple selamat kill. dan triple kill dan bahkan mencari Dikejar. lagi ke arah Maniac, terangkat sudah dan bahkan Shive-nya pun menghilang menuju ke arah Wipeout karena Ukir masih bisa selamat ternyata. Wow, tapi mid-nya terbongkar. Lord-nya kali ini baru spawn. Bigetron, mereka ambil best turret. Oh, tapi ada Lord yang harusnya nggak bakal jadi masalah. Buat Bigetron mereka bisa langsung clear Lord-nya dengan cepat. Wah, ini respawn time sih sebenarnya nggak terlalu lama ya. Yap. Masih dicoba kah? Oke, Turtle Chip sudah mulai ditabrakkan. No minion? Ada satu wave minion di arah tengah namun spawn time dari Navi. 3 pemainnya sudah siap. Rugi. Ini Navi dapetin Lord tapi merugi. Karena goldnya jadi 10.000 om. Yap, Wah iya. langsung ini ya, tetap ke atas sih golnya. Buat Bigetron juga. Jadi Navi tadi hanya mendapatkan sedikit jendela sebenarnya. Kayak untuk bisa kabur gitu kan. Cuman ya gak maksimal banget untuk Navinya karena ternyata langsung di engage dan bahkan dikejar oleh pemain-pemain dari Bigetron juga. Wah, 150 heart rate abis adu retri. Bisa ada retry. Wah berasa Tapi sih. itu retry yang Geter. Geter banget. itu retry yang oke sih sebenarnya. Bagus ya. ya. Karena udah chaotic banget di tengah sana dan masih sempat buat dimenangkan dengan Andoryu. Soalnya sama-sama udah imbang kan. 15. Damage Blazer cuma momentum plus retry itu. Ya. Mungkin memang kalau dari cepetan Blitz Soul Saver Soul memang Saver, ya. Eh. Tapi gimana ya ngelihat dari sama-sama level 15 adil lah. Damage-nya sama gitu. Ya dan itu terlalu 50-50 juga sih menurutku tadi. Ya. Sebenarnya bisa lebih bagus untuk Bigetron kalau mereka coba untuk ngejauhin. Bukan buat adu di sana. Karena mereka telat ngeliat vision kan tadi. Iya, Jadi agak sedikit ke pressure om. Ya. Sama CV udah mulai tampil nih. Damage-nya CV tadi wow udah berasa banget. Ya full item ya buat Shive. Paling jual sepatu lah nanti kalau mau. Jual sepatu bisa ke Oracle ya kalau emang mau bisa. Kalau ya. Ada shield tambahan juga defensif juga. Mhm. Atau mau ini
the Gold Lane standar style. Apa tuh? Apa tuh? Wind Talker. Oh. Itu katanya biar goyangnya lebih cepet toh. Karena Chrono Disc itu ngaruh ke attack speed tau. Jadi kalau kalian gak tahu ya kayak Castis Pauldron tuh berpengaruh ke Harit. Iya. Jadi misalkan total 10 kali Chrono Dash di dalam zaman Forge itu bisa jadi kepotong 7 mungkin. Jadi 8 itu ngaruh banget. Justice ya. Chastis Pauldron. Tambah item baru. Ya, tapi sejauh ini yang memang ada Chastis Pauldron di tangan dari Afro aja ya. Untuk Bigatron mereka nggak ada yang pakai Chastisnya. Ya, sebenarnya lebih penasaran buat ngelihat berapa stack Thunderbelt-nya si Makin ini ya. ya. Si Apro ya. Kan kalau kita bicara Finn ini wah, pasti banyak lah buat stack Thunderbelt-nya. Tapi untuk Kufra sendiri yang harus set up. Terus dia basic attack baru bisa dapetin stack-nya. Ya. Nah itu tuh. Ya sebenarnya kalau ngeliat dari Afro juga kayak flicker-flicker Titan's Rage-nya tadi beberapa kali ada momennya. Dapat. Cuman again berat untuk siapa yang follow up secara Saat pasti. itu masih kurang kayaknya ya. Iya. Saat itu. Kayaknya sekarang udah cukup sih. Apalagi yang ketangkap kayak Eman, yang ketangkap kayak Moreno atau Nile sekalipun. Itu udah cukup damage-nya. Dan hati-hati, ingat ya tadi di game pertama mid lane-nya kecolongan. Sekarang mungkin bukan Nile yang nge-split, bisa jadi Eman ya sekarang. Yep. Iya. Wah lagi-lagi tapi Navi tidak gentar ya. Mereka mau coba untuk nyicil duluan dan memancing keributan di area dari Lord Evolve. Wah bisa di-commit ini. Emannya kelihatan di atas tadi kan. Walaupun sekarang udah mulai menuju ke arah Lord. Oh, Charge. Final Slash. Oh, Mencoba flicker. untuk mencari ke orang Eman. Tapi itu dia flicker yang menjadi sebuah informasi. Golden Hour masih ditahan tapi Andoryu tertrigger dari satu buah Lynch. Phantom Seed. Tapi Lynch-nya terdeteksi juga. Lynch. Dan Lynch bakal coba untuk dimakan. Masih ada satu buat Thunder Rat untuk kabur terlebih dahulu. Masih bisa lari, beberapa source memang sudah keluar. Flicker Lins, Flicker Eman. Tapi kita akan lihat Navi. Tanpa adanya Flicker untuk Kars juga mereka sedikit kesulitan untuk setup kecuali dari Apro. Oke, itu dia. Chastis Pauldron yang dari tadi kita pertanyakan. Ada di Lynch akhirnya. Udah ada ya. Dan ya untuk fight-nya pun dengan dua flicker yang sudah hilang nih untuk Bigatron sendiri. Ini lebih memudahkan Navi untuk bisa setup. Apalagi Afro kan selalu sembunyi. Jadi Iya. Tyrant Revenge-nya bisa dadakan kena. Dan kalau kena dan ada sebuah momen yang bisa dimaksimalkan oleh Navi. Mungkin mereka bisa menang di sana. Hati-hati dari landing jauh sih. Udah mulai ke clear juga dan pilihan ada di Navi sekarang. Setup, commit atau tidak? Yap, Golden Hour-nya ready. Oh. Itu dia Tyrant's Revenge menuju ke arah seorang Lynch. Dikejar lagi dengan ada Phantom Seed. Lynch yang harusnya masih bisa Selamat. selamat bagian. Tapi Andoryu terjebak. Andoryu-nya hilang di tangan dari Nile. Membuat tidak ada power retribution dari Navi. Zaman Force pun terpop up. Ini mundur sih. Yep. Ini harus mundur dulu. Seenggaknya reset. Karena banyak sekali sumber skill yang kebuka. Dan Lord sekarang mulai ditarik. Wah ini Andoryu. Point dead kelimanya. Pastinya makin berat buat Navi bisa mengupayakan kontes retribution. Gak ada sosok jungler dan free lord untuk Bigatron by Vitality. Sebuah kerugian yang sangat besar ya. Bisa dibilang tadi. Andoryu What happened? yang harus hilang juga. Dan bahkan tidak tumbangnya si Lynch tadi sih. Ya, Itu Ya. yang membuat semuanya terlihat mahal. dia gak ada immortal kan? Lynch tadi? Kayaknya nggak ada deh. Gak ada. Gue ngerasa Selamat tadi aja. ragu sih. Dari Navinya ragu ini mau komit atau enggak. Karena ya jadinya kayak tadi tuh. Karena ragu dan akhirnya itu dimanfaatkan sama Lynch buat selamat. Ya. Sekarang Lord Evolve. Masuk dari mid 11.000 perbedaan gold. Lagi-lagi di kondisi high ground defense yang kurang mengenakan untuk Navi. Lihat sih mampukah Navi untuk bertahan. Masalahnya sekarang 3-lane push loh. Atas bawahnya juga udah mulai masuk. Bersama dengan Lord Evolve yang akan dikawal oleh Bigatron. Defensif seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh Navi? Perlahan tapi pasti. Bigatron by Vitality. Mereka udah mulai merangsak masuk area defensif ya. Final Slash-nya connect. Tapi lihat bagaimana Legendary is coming from Nile. Zaman Force dari pop up. Clear wave minion adalah sebuah pilihan dari Navi yang berhasil mereka lakukan. Tapi masih ada wave berikutnya dari arah tengah. Sudah mulai masuk lagi dan bahkan Afro, Tyrant's Revenge telah terlihat. Sebuah Golden Hour menghentikan lagi dari seorang Uki dan bakal cepat kembali lagi diinisiasikan oleh Lynch. Dan Navi harusnya masih ada sedikit nafas untuk bertahan. Masih bisa di clear. Super minion dari mid dan juga top lane. Berhasil di atas sih. Di bagian bawah juga masih ada best turret. Harusnya masih ketahan tapi lihat Bigatron. Mereka nggak kasih kesempatan, mereka nggak mundur. Oke, Tyrant's Revenge. Tapi Awas. Finn masih bisa mundur. Masih selamat untuk menjaga juga ke arah Abra! Immortal. Itu dia flicker dan Tyrant's Rage. Menjadi kombinasi membuat akhirnya dari Nile tercatat dan double kill. Hadir dari Ukir. Bukan cuma sekedar bertahan tapi Navi masih punya kesempatan untuk bisa mempunish pemain-pemain dari Bigatron. Langsung dipeluk Apro, itu dia flicker.
Rage. Pas banget timingnya dan mungkin di awal kita melihat damage-nya kurang, damage-nya belum cukup. Yap. Sekarang cukup. Benar, dari Shiva yang udah full item juga ya semuanya sekarang. Dan bahkan mereka bisa coba untuk paksa sebenarnya nih. Karena 5 melawan 3 loh, ini mid push kah? Wow, ini respawn time yang lumayan lama Lumayan. jujurnya. Tapi cuma satu katapult nih, gak Iya. bisa digiring. Bagian atas juga masih ada ini ya, terpantau masih ada cars nih lagi clear untuk di area topnya. Yap. Tapi yang sekiranya mungkin bisa diambil oleh Navi sekarang adalah objektif. Ada Lord yang akan spawn, tidak ada retribution untuk Bigetron. Ya dan 13-1 ini bounty-nya Gede banget. Dahsyat. berapa banyak ya? Makanya yang bisa diambil tadi memang beberapa objektif sama 6.000 gold ketarik turun. Iya, tapi kalau misalkan memang bisa di-delay, hati-hati. Ada Flying Cloud yang akan bisa membantu dan Finn terjebak sendirian. Membeli waktu sebanyak-banyaknya agar tidak langsung tereksekusi Lord yang diinginkan oleh Navi. Itu dia, Moreno, Nael akan mencari informasi kembali. Oke, vision kebuka. Lordnya gak di-reset kah? Karena ini unggul jumlah dari Navi. Cars Ya, by oh, one. 1v1 situation antara Eman dan juga Kars. Sepertinya diurungkan niatnya. Terbagi dua. Lord tidak terreset. Masih terjadi lagi adu damage, tapi lihat bagaimana. Tapi Andoriu di sisi lain, Lordnya dan di-flicker Flicker Kars. dibalas Flicker, Eman! Membuat tadi Karsnya tumbang, tapi Nail pun tidak bernyawa. Ketangkap, Eman. Masih mencoba melakukan pertahanan dengan satu buah Winter Crown. Dan Immortalnya pecah dan harusnya Eman tidak akan selamat. Wow. Hilang Emano, Bigetron, mereka mulai kehilangan temponya. Lord didapatkan Navi, sebuah momen yang tercipta mampu ke Navi memanfaatkan ini. Harusnya Yap, ini seharusnya akan menjadi game untuk Navi ya kalau ngelihat bagaimana 4 melawan 4 sih nanti. 4 melawan 3. 3-3 karena 3 Finn karena Finn akan respon juga kan sebentar lagi. Tapi ini Evolve Lord. Evolve Lord yang kalau dibarengin juga extra buff pasti untuk Navi. iya, dan gak ada damage pasti untuk bisa menjaga high ground dari Bigetron. Oh, tanpa adanya sang damage dealer Finn yang udah mulai terbang sekarang, mampukah Bigetron bertahan? Oke, Tyrant's Rage-nya tidak mengenai ke arah siapapun. Lihat Finn, masih ada Golden Hour. Tapi Lord yang masih prima akan kembali Masuk. dikawal oleh Navi. Dan harusnya ini akan menjadi poin untuk mereka. Terbuka. Ada Andoriu, Finn-nya juga udah mulai tumbang. Lord Evolve ini mengawal Navi. Membawa Bigetron ke game yang ketiga. Satu sama Israel, Navi tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Karena terlihat juga tadi sebuah momen yang tercipta. Apro, satu buah Tyrant Rage dan juga Flicker membalikan keadaan. Sehingga Navi masih punya kesempatan di game yang ketiga. Yap, dan Bigetron. Apakah ini yang dinamakan bermain terlalu lama di depan base lawan tadi? Ya, Ketika terlalu mereka maksa. sudah unggul, mereka berusaha untuk memaksakan sebuah, sekali lagi deh, kita coba untuk push tadi. Iya, Dan iya, ternyata iya, iya. termakan tumbangnya Nile pertama kali di sana. Ada bounty yang pecah, ada gold yang bisa didapatkan oleh Navi. Ya, stack Skypiercer juga yang berkurang. Iya, semua Banyak. banyak banget dan akhirnya Shiva ya. Ini berhasil untuk bisa ke-deliver damage yang dibutuhkan oleh timnya. Wow. Zona yang tidak aman. Karena ini adalah match point untuk keduanya. Tinggal kita lihat setelah 2 game yang cukup panjang dibawa ke arah late game, comeback demi comeback yang terjadi dan akan seperti apa lagi game yang ketiga. Jadi sebelum itu MPL Arena, mana suaranya? Yes, Oke. mantap. Ya ini ya buat game terakhir ya untuk match kita yang pertama. Yap. Lagi-lagi kita melihat kombinasi antara Chip dan juga Masha. Tapi ini pastinya butuh waktu untuk Mashanya. Buat dapetin item dulu ya minimal Hepta ya. Kalau ada Hepta nanti enak shortcutnya kalau ada isinya Masha di dalam. Tapi hati-hati ya, kayak level 4 sebenarnya dia modal join datang juga nih. Belum jadi item apa-apa, tetap bakal nge-pressure. Makanya jangan sampai momentumnya terus-terusan tercipta. Oke. Bawahnya harusnya aman sih antara Lapo dan Masha ya. Ini lebih ke Mashanya yang cuma akan ngedelay tower hacking saja. Jadi gak bakal keluar kemana-mana dulu kan sampai nanti punya Thunderclap. Galak banget. Nah bicara soal di laningnya nih, Shiva sebenarnya cukup bahaya. Apalagi kalau menggunakan Cloud ya. Karena 1v1 di early game berhadapan dengan Nissan Shin. Mainin pasif, udah sakit banget. Oke, dan yang Mashanya jelas emblem assassin ya yang dipakai. Intinya pokoknya tabrak, garuk dah. Dahsyat lah. Yap, dan Freddy dengan emblem support. Nah ini dia ya, ada yang emblem tank biasanya. Tapi memang emblem support jauh lebih laris. Selain daripada pasif dari Freddy itu sendiri lebih cepat untuk bisa ke refill, movement speednya ini Ya. bisa dipakai untuk kejar-kejaran. Apalagi ya kita tahu lah ya talent pertamanya Inspire Om. Cooldown-cooldownnya nih jadi lebih terasa. Ya. Untuk early kayaknya nggak bakal ada teamfight yang terlalu
ekstrim sih. Yep. Nael dia bakal cari 4 dulu. Sama Andorio juga udah 4 by the way sekarang. Jadi kayak poking damage ini bakal jadi tujuan mereka lah di awal sebelum turtle. Oke. Udah mulai membuat dari Karsnya tidak nyaman ya agar tidak cepat untuk menginjak level 4-nya juga di area setup turtle yang sesaat lagi akan segera muncul tapi 3 versus 3 sementara di arah atas ada flicker yang Dikejar. dikeluarkan dan bahkan Andorio akan mengejar Eman menjadi first blood untuk Navi. Satu buah setup yang akhirnya bisa dipatahin. Tapi ngeliat dari retri yang kepake, turtle harusnya di skip sih. Atau diganggu aja. Kayaknya kalau mau ngepok aja sih. Tapi kayaknya ini bakal diberikan untuk turtle-nya. Masalahnya kalau Nael dikasih turtle, gak retri, dia mau retri ternyata. Yap. Iya. Oke. Masuk lagi. Mau lebih aman kah tadi? Karena sebenarnya bisa ya kalau nggak pakai retri juga. Nah itu biasanya dia nggak pakai retri, maju lagi om. Ngambil Oren, buffnya. apa kayak diambil pokoknya sama dia. Ya minimal dapat 1 kan akhirnya pressure-nya masuk buat si Andorio ya. Ya. Tapi lumayan sih, 1 golem dapat. Mhm. Finn udah level 4. Hati-hati nih dengan shortcut nantinya. Ya, tetap shortcut jadi masalah untuk Navi. Tapi belum sekarang ya masalahnya karena masih kumpulin item juga. Tapi Eman. Masih aman. Tapi ya ini gak ada yang terlalu dominasi loh. Kalau game 1 game kedua yang unggul early kena comeback. Nah ini lumayan seimbang. Flicker. Karena Vinnya juga udah mulai maju lagi membuka ke arah shortcut. Barbila ditunggangi oleh Andori untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Masih ada Black Shoes tapi Ukir terjebak di dalam satu warrior manipulation. Moreno menambahkan 1 poin kill pertama untuk Bigetron. Tuh bener-bener semua dibuka real. Tapi hati-hati juga nih lihat damage dari Lynch. Walaupun kalau dibilang itemnya belum jadi loh, item pertamanya belum ada. Cuman tetap sakit banget. Yap. Iya, si Halbert item pertamanya. Karena ada wild power juga kan. Ini damage yang bisa memakan HP bar dari lawan juga. Dan ya si Halbert nanti akan menjadi first item untuk Lynch ya. Jadi kalau kita lihat biasanya Hepta itu buat roamer biasanya. Ya, Iya. Tapi belakangan kayak dari waktu muncul chip Masya itu si Halbert first item. Oke, karena dia pasti nggak butuh burst banget ya. Betul. Dia datang di waktu yang udah enak, tinggal tabrak 1, make sure dapat kill aja jadinya. Menarik ya karena langsung beli shoes juga gak dijadiin dulu loh ke si Halbert. Benar-benar. Lumayan. Biasa aja dulu. Dan tinggal menunggu shortcut lagi aja nih. Ada shortcut, masuk Y-walk ke mana, atas atau bawah. Masuk setup-setupnya jadi lebih enak sebenarnya untuk Bigetron. Ya, ini Karsnya juga jadi kalah jalan banget ya. Iya, pasti ya. Kecuali pas dibuka dari shortcutnya ada di depannya Kars bisa ikut masuk dia. Tapi kan biasanya shortcut dibuka di belakang ya. Ya. Yap. Makanya sesimpel pengen shortcut mundur dulu gitu Betul. loh. Biar musuh juga gak ngikut. Kalau misalkan musuh ngikut sama aja Sama itu. aja jadinya. Itu bukan betul. jadi shortcut, itu jadi call time. Datang semua. Bener. Oke, Afro sudah mencoba untuk menyicil keberadaan dari turtle-nya juga. Terlihat bagaimana Kars akan men-zoning dan shortcut telah dibuka. Terjebak tapi Andorio berhasil untuk bisa mendapatkan turtle jatuh ke tangan dari Navi. Finn. Terkena dengan satu buah grab-grab. Finn-nya pun harus tumbang, harusnya di tangan Andorio. Early yang begitu baik terlihat untuk Navi. Kayaknya masih belum bisa dipaksa fight deh. Mereka coba cari farming dulu, cuma memang jadi masalah buat Nael. Tank Iya. jungle yang nggak owning early itu bakal susah. Dan jangan lupa nih ya, lawannya kan hero-hero top Nael? low. Oh, Nael tertangkap sudah. Masih ada 1 lagi poin kill yang tercipta ternyata setelah teamfight di area turtle tadi. Iya, itu dia ya. Berhadapan dengan Glue, ini hero yang bisa pegang siapapun yang ada di depan. Belum lagi Nael kepegang dengan Angry Gloom. Ya, dan Andorio juga nggak akan nurunin tensinya. Agresivitas Barbiel yang ditunggangi lagi hanya memberi parameter aja agar pemain-pemain dari Bigetron mundur dan outer top turret berhasil diamankan oleh Navi. Tapi lihat damage dari Kars, begitu menyakitkan dan apakah ada solo kill yang ternyata berhasil dilakukan walaupun akhirnya menjadi pertukaran nyawa saja. Tapi jadi menurut gua agak rugi di Kars. Iya benar. Dia buang flicker soalnya. Iya. Yap, Tapi oke lah, solo kill. solo kill ya. Tapi ya kerugiannya masih sama-sama sih sebenarnya. Ya it's okay lah, Battle Spell masih bisa menunggu juga, cuman Lynx masih punya flicker yang ready. Dan nantinya Kars mungkin tidak akan punya flicker untuk next turtle-nya. Itu Tapi dia. sejauh ini kita melihat untuk Navi-nya. Kalaupun mereka mau front to back waktu ada shortcut, mereka tuh kuat banget. Dikarenakan mereka punya glue. Iya. Dia bisa seenggaknya ngebantu gitu kan. Iya, Nempel 1, udah pasti nggak nge-damage salah satu. Iya, dan Eman nanti- ataupun Lynch. benar Ukirnya nanti tinggal masuk juga. Ukir punya glowing, oke.
Dan si Halberd plus rapid boots juga selalu untuk Lynch, extra movement speed extra ya. Itu bagus banget untuk bisa mengejar-ngejar juga nanti. Satu lari udah pasti belakangnya kekejar sih. Yep. Dan dari sisi, mungkin dari sisi Begetan by Fatality, damage mereka kan masih belum terlalu cukup juga. Jadi untuk Turtle ini harusnya mereka kalau mau ya merelakan dulu lah. Meskipun memang bisa coba untuk dipaksakan ya. Harus try gak sih? Oh, Nile. Ada shortcut juga soalnya dari bawah. Yap, Kars akan menjadi bulan-bulanan dari pemain-pemain dari Bigetron. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Clearnya berhasil untuk dilakukan, tapi masalahnya Kars kali ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Eman menjadi eksekutor, walaupun di sisi lain Finn juga tertangkap oleh pemain-pemain dari Navi. Agak sayang jadinya ya. Karena niatnya tadi nggak ada pertukaran kill, sekarang jadi ada. Tapi kabar baik untuk Bigetron, bawahnya dapat. Jadi seenggaknya goldnya bisa sedikit mengejar. Tapi itu dia, di all in loh Karsnya. 4 karena memang dari Bigetron mereka menyadari untuk mendapatkan turtle pun lumayan susah tadi. Jadi better mereka cari satu objektif yang lebih pasti. Karena Navi mereka juga pastinya akan setup untuk di turtle. Oke. Dari segi damage, mungkin Lynch juga udah perlu diperhatikan ya. Yang penting jangan salah tabrak aja. Kalau targetnya, selama targetnya itu pas, itu pasti tumbang sih. Oke, tapi Moreno punya item menyebalkan kembali Esquin One. Ya, si slow-slow. Iya, yang slow-slow aja ya, sama kayak game pertama kan. Glowing, Ice Queen, catat talisman, let's see nanti third itemnya. Yap, Dua. shortcut telah dibuka kali ini membuat tadi Andoryu terjebak. Sudah Loh. tapi lihat bagaimana Andoryu berhasil setidaknya untuk bisa mengantongi poin kill atas Lynch. Walaupun in the end dirinya pun harus tumbang. Team fight kali ini harus kembali terpukul mundur satu sama lain. Dua flicker, terbuka ya Moreno Finn. Sementara dari Navi pun ada Apro tadi yang menggunakan flicker. Tapi mereka dapetin hasil yang lumayan banget nih. Sangat ya. Andoryu. Iya, karena ada bounty yang pecah dari Andoryu tadi sehingga goal gap-nya langsung dikejar juga. Cukup bisa makan lah dengan Bigetron kali ini. Ya, Undertale tadi nggak ngaruh, ditabrak pokoknya. Iya. Sebenarnya tadi Andoryu nyaris selamat kan. Karena Nyaris. ada life steal loh itu. Si Leonardnya kan punya War Axe tadi, nyaris untuk bisa survive, tapi langsung ditabrak semuanya. Yap, Ukir harusnya masih punya Oke. black shoes ya. Jadi masih aman. Kalau katanya orang-orang PH yang belajar bahasa Indonesia, aman banget bang. Aman banget Bang. Ya. Bangnya harus ada penekanan ya, jangan Betul. lupa ya. Dari segi item, Radiant Armor untuk Chip, Redrin cooldown reduction, Brute Force. Ada Oracle juga on the way. Ini Lumayan classic ya. build ya, dari Iya. Redrin zaman now. Dan ya tinggal nunggu Linsha nih, kapan punya BOD. Ketika Masha punya Blade Malphite of Malphite dia bukan BOD, alright. Alright. Penetration. Tapi komit menuju ke arah Lord yang diinginkan oleh Navi. Andoryu kembali dengan Retribution yang terlihat. Finn akan dikejar. Lynch udah gak punya bar HP lagi. Kars mencoba untuk Kars. mengacak-acak lini belakang dari Bigetron by Vitality. Finn terkena lagi Angry Gloom yang dibuka oleh Ukir. Tapi tidak ada korban yang terlihat selain Lord yang berhasil untuk langsung diamankan oleh Navi. Yap, midnya akan coba untuk di defense mati-matian. Jangan lupa Moreno masih punya reward manipulation. Gak mudah untuk ditembus. Dan Trident push juga nih susah banget buat diusahakan. Yap. Dan tadi Kars punya Queen Swing ya, oke. Second item buat Kars Queen Swing. 3 lane push memang ini akan diupayakan untuk Navi juga dan seharusnya mereka akan bisa dapetin sisi jauh di bagian kanan juga kiri dari Bigetron by Fatality. Karena untuk fokus utama dari Navi adalah cepetin aja nih untuk dapetin midnya dulu. Karena jelas yang kita lihat kan penting banget untuk membatasi vision dari lawan. Ya, dan mereka ngelepasin Lordnya bahkan untuk ngambil yang parut Mid ya, tengah dulu iya. pokoknya. Wah, dan Chive-nya nggak Trinity dulu loh. Abis DHS Golden dia langsung BLN, Wind of Nature. Nah itu untuk jawaban semua. Jawaban biar Masyanya nih ya. Respect. Respect. Keadaan terdesak ini loh ya. Terdesak. Terdesak banget ini asli. Oke, tapi ini sekarang angin segar berhembus untuk Navi loh. Iya, iya, iya. Oke. Karena untuk Navinya ya balik lagi ya, mereka tadi sempat untuk menang di awal juga. Jadi setiap ada shortcut yang dibuka ini sudah ditunggu di depannya. Afronya yang jadi pekerjaan utama sekarang untuk Bigetron. Karena mereka belum menemui bagaimana cara untuk bisa instan menumbangkan Afro. Oke. Nih udah ada Legends War lagi nih. BOD. Udah BOD, BOD ini kali ini BOD. mah BOD banget nih. BOD banget anaknya udah BOD langsung. banget atau dia bisa bikin ini. Perang hijau ya, 3 biji. Enggak. Itu kayak zaman dulu Zaman Natalia. dulu, Oh, zaman Natalia zaman dulu itu paling apa GDS. GDS, ya boleh. GDS buka ulti nambah lari lumayan kan. Ya, extra movement ya. Tergantung lah. Tapi ya rata-rata BOD mungkin. Untuk anti regen ada di Moreno. Belum ada lagi tambahan berarti ya. Ya, Moreno ada, Lynch juga ada. Aman sih sebenarnya ya. Ada kalau dari Navi Cuma di ini, Ukir. Ukir. Tapi aman sih. Melihat Ukir yang susah ditumbangin juga kan. Jadi akan selalu ada lah anti regennya.
Iya. Dan lumayan ini ya ternyata. Lumayan pasif kembali apa yang terjadi dari Navi-nya juga tidak ingin membuat sebuah kesalahan nih. Karena mereka lagi early leading sekarang. Nah ini nih. Ngelihat untuk Navi yang sering untuk early leading sekarang menjadi pertanyaan kita apakah mereka bisa ngebawa game ini untuk kemenangan mereka juga. Ya, mungkin kolom pencariannya adalah mengconvert early game menjadi kemenangan gitu. Bisa. Tapi ada yang beda nih. Karena kalau biasanya kita lihat Navi unggul di early. Ya itu udah oke lah, oke biasa. Tapi kali ini lawan tank jungle. Ya. Jadi unggulnya nih unggul banget berarti Om. Betul, beda dengan kayak kalau lagi lawan ini ya fighter-fighter ya. Dan kali ini untuk Linsha juga kelihatan ini dengan Kars tapi 3 bar HP emang Karsnya mau buat masuk ya. Enggak ya? Harus hati-hati apalagi barnya ada 2 nih, dia bisa ngisi nanti. Hanya mencoba untuk mengintip aja kali ya sambil clear juga biar gak leluasa. Gimana Lynch untuk bisa memainkan lane jauhnya. Oke. Jadi ya mau shortcut mundur dikit ya. Jangan masuk juga gitu loh di depan ntar masuk semua. Lord mulai ditarik. Navi mereka lebih unggul memang dari segi setup. Ada CV yang pegang Lord ini selama apapun ready pasti. Dan bakal dipaksa sepertinya. Oh, Oke, dijemputin. itu dia ada Finn yang bakal mengendap-endap di belakang. Terbuka sudah shortcut tapi Andoriu masih berhasil untuk bisa men-secure ke arah Lordnya. Lynch berhasil mendapatkan dari nyawa seorang Ukir. Finnnya juga tumbang. 2 tukar 1 tapi Kars hadir untuk langsung mengacak-acak ke arah seorang Moreno. Efek Town membuat dari Shiva sedikit terhambat tapi Nile masih mencoba untuk maju lagi. Akankah selamat? Berbiaya itu Gagi dan Blessing duet dari Shiva yang akhirnya membuat juga double kill di kantongnya Andoriu. 4 pemain dari Bigetron menghilang beserta dengan Lord yang didapatkan oleh Navi. Untung banyak Navi dengan gold unggul 5.000 sekarang best turret mulai terancam. Eman tersisa seorang diri yang harusnya susah untuk defense best turret. Iya, minimal ada Finn ya yang bakal coba untuk membantu juga. Tapi pressure-nya bakal terlalu on untuk Navi. Meskipun mereka sedang menunggu untuk yang lainnya kembali muncul. Tapi seharusnya ready juga 5 melawan 5. Apakah memang untuk Bigetronnya sanggup untuk sedikit lebih bersabar dan menahan sekarang? Udah jadi BOD buat Lynch. Harusnya siapapun yang ditarget bakal tumbang. Tapi ya lihat Lord mulai masuk. Oke, terlihat lagi ada grab-grab yang menangkap kebetab pada seorang Finn. Bakal dikejar lagi. Mega kill dikantongi oleh seorang Andoriu. Lord masih coba untuk dikawal oleh Navi. Emannya juga terporak-porandakan menuju ke arah belakang. Tapi Lynch dan juga Blessing duetnya dibuka. Shiva-nya tumbang. Dan Lynch mencoba untuk mengacak-acak lagi lini belakang dari Navi. Eman tertangkap. Tapi lihat kali ini. Bigetron by Vitality kehilangan 3 pemain mereka. Oh masih ada mid-nya. Minion mulai masuk lagi. Oke, dan ini akan menjadi kemenangan karena Navi menampar kita semua. Menjadi kemenangan kedua mereka di season 17. Reverse sweep Israel. Navi akhirnya mendapatkan lagi kemenangan mereka setelah berkali-kali mereka gagal untuk mendapatkan hal tersebut. Dan Bigetron misplay yang begitu terasa dari game kedua masih terbawa mungkin. Atau apa yang terjadi di game yang ketiga yang pasti Navi berhasil memanfaatkan itu semua. Iya. Waduh. First pick Glue tadi. Itu jadi masalah besar untuk Glue-nya. Iya. Menangkap siapapun yang ada di depan. Dan follow up damage-nya selalu ada kalau yang sekarang. Dan game cepat lagi. Iya. Yang setelah disuguhkan game panjang 14 menit. Dan kita lagi-lagi terkena jedak-jeduk, tertampar sudah. Mimin Navi kita siap banget. Kami siap. Tapi itulah pecutan Yap. untuk mereka. Itu love. dia. Sarangnya Coach Tony. Coach Tony ya. Wow. Wow Iya. itu dia. Satu buah momen yang mungkin kita selalu lihat Navi early-nya oke, late game-nya kurang. Nah ini dong, sabar ya kan. Lebih tenang Lebih tenang aja, tidak usah buru-buru juga. Dan akhirnya kita lihat Navi bersih di game yang ketiga. Ya. Atau kita kasih tanda tanya untuk Bigetron. Boleh. Apa yang terjadi Bigetron?